Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah SWT, atas kesempatan dan hidayah yang diberikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pada sholat subuh kita melanjutkan kajian pembacaan kitab Tafsir Ibnu Katsir. Yang pada hari ini kita masuk di surah yang baru, yaitu surah As-Saff atau Barisan. Merupakan surah ke-61 yang terdiri dari 14 ayat. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abdullah bin Salam, ia menuturkan, kami pernah beremuk, siapakah di antara kalian yang bersedia datang kepada Rasulullah SAW untuk menanyakan kepada beliau tentang amal apakah yang paling disukai Allah. Namun tidak ada seorang pun dari kami yang beranjak bangun. Kemudian Rasulullah SAW mengutus seseorang kepada kami. Lalu utusan itu mengumpulkan kami dan membacakan surah ini, surah As-Saff, secara keseluruhan. Demikianlah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanum marsus. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa yang tidak kamu kerjakan. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Telah dikemukakan beberapa kali sebelum penafsiran firman Allah Ta'ala, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Bertasbih kepada Allah apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi, dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Firman Allah Ta'ala selanjutnya, Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Ini merupakan pengingkaran Allah terhadap orang yang menetapkan suatu janji
atau mengatakan suatu ucapan tetapi ia tidak memenuhinya. Oleh karena itu ayat ini dijadikan sebagai landasan bagi ulama salaf yang berpendapat mengharuskan pemenuhan janji itu secara mutlak, baik janji tersebut adalah sesuatu yang harus dilaksanakan ataupun tidak. Dalam hal itu mereka berlandaskan pada sunnah juga, sebagaimana yang ditegaskan dalam kitab As-Sahihain bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ayatul munafiqina salasah, iza wa'ada akhlafa, wa iza haddasa kasabah, wa iza utumina khana. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Jika berjanji ia mengingkari, jika berbicara ia berdusta, dan jika dipercaya ia berkhianat. Dalam hadis yang lainnya juga masih di dalam kitab Sahih disebutkan, arba'u man kunna fihi kana munafikan khalisan wa man kanat fihi wahidatum min kunna kanat fihi khaslatum min nifakin hatta yada'aha. Ada 4 perkara yang barang siapa pada dirinya terdapat keempat perkara tersebut, maka ia termasuk munafik murni. Dan barang siapa yang dalam dirinya terdapat salah satu dari keempatnya itu, maka padanya telah terdapat salah satu ciri kemunafikan sampai ia meninggalkan. Kemudian beliau menyebutkan diantaranya yaitu tidak menepati janji. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan pengingkaran terhadap mereka melalui firman-Nya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Sangat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan. Imam Ahmad dan Abu Daud telah meriwayatkan dari Abdullah bin Amir bin Rabi'ah, ia menuturkan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mendatangi kami. Ketika itu aku masih kecil, kemudian aku pergi untuk bermain. Maka ibuku berkata kepadaku, wahai Abdullah, kemarilah, aku akan memberimu sesuatu. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada ibunya, apa yang hendak engkau berikan kepadanya? Kurma, jawabnya. Lalu beliau bersabda, tahukah engkau, jika engkau tidak melakukannya, maka telah ditetapkan bagimu dusta. Imam Malik radhiyallahu an berpendapat bahwa jika suatu janji terkait dengan sesuatu yang harus dilaksanakan pada orang yang diberi janji, maka janji tersebut harus dipenuhi. Misalnya, jika ada orang yang berkata kepada kawannya, jika engkau menikah, maka setiap hari engkau berhak mendapatkan ini. Kemudian orang itu pun menikah, maka dia harus memenuhi janji yang telah diucapkan tersebut selama orang itu melaksanakannya. Sebab janji itu terkait dengan hak manusia berdasarkan adanya tekanan atau desakan. Namun menurut jumhur ulama bahwa hal tersebut tidak wajib secara mutlak. Dalam hal ini mereka beralasan bahwa ayat tersebut turun ketika orang-orang mengharapkan diturunkannya kewajiban jihad kepada mereka. Tetapi setelah kewajiban jihad itu diberikan, sebagian mereka ingkar. Demikian pendapat yang menjadi pilihan Ibnu Jarir. Muqatil bin Hayyan mengemukakan bahwa orang-orang mukmin berkata, seandainya kami menemukan amalan yang paling disukai Allah, pasti kami akan mengamalkannya. Kemudian Allah Ta'ala menunjukkan kepada mereka amalan yang paling dicintainya melalui firman-Nya. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Allah menjelaskan kepada mereka bahwa mereka diuji melalui peperangan Uhud, namun mereka berpaling dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seraya meninggalkan beliau. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan firman-Nya yang berkenaan dengan hal tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Padahal menurut firman-Nya, orang yang paling aku cintai di antara kamu adalah siapa yang berperang di jalanku. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa ayat ini diturunkan berkenaan dengan keadaan perang. Ada seseorang yang berkata, aku telah berperang, padahal dia sama sekali tidak berperang.
Aku telah menikam padahal dia tidak menikam. Aku telah memukul padahal ia tidak. Aku telah bersabar padahal ia tidak pernah bersabar. Mengenai firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Imam Malik meriwayatkan dari Zaid bin Aslam, ia mengatakan yaitu jihad. Imam Ahmad meriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, ia bercerita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasatun yadhaqullahu ilaihim, ar-rajulu yaqumu minal lail wal qawmu idza saffu lis-salati wal qawmu idza saffu lil-qitali. Ada 3 kelompok yang Allah akan tertawa kepada mereka, yaitu kepada orang yang bangun tengah malam, kepada orang-orang jika berbaris untuk mengerjakan sholat, dan orang-orang jika berbaris untuk berperang. Hadits riwayat Ibnu Majah. Mengenai firman-Nya Allah Ta'ala, innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berperang di jalannya dalam barisan yang teratur. Zaid bin Jubair berkata, Rasulullah SAW tidak menyerang musuh kecuali dengan membariskan pasukan. Ini merupakan pengajaran langsung dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang beriman. Firman Allah Azza wa Jalla, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Maksudnya satu dengan yang lainnya saling bersentuhan badan dalam barisan. Sedangkan Muqatil bin Hayyan mengatakan satu dengan yang lainnya saling merapatkan barisan. Mengenai firman-Nya, ka'annahum bunyanun marsus, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Ibnu Abbas mengatakan yakni teguh, tidak akan tumbang, masing-masing bagian mereka erat dengan yang lainnya. Adapun Qatadah masih mengenai firman-Nya, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh, ia mengatakan, tidakkah engkau perhatikan pemilik bangunan, bagaimana ia tidak ingin bangunan itu berantakan? Demikian pula Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Mulia tidak menyukai jika perintahnya tidak dipatuhi. Dia telah membariskan orang-orang mukmin dalam peperangan dan sholat, maka kalian harus berpegang teguh pada perintahnya, karena ia merupakan pelindung bagi orang yang mau berperang padanya. Semua tafsiran ini telah disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim. Demikian tafsir yang dikemukakan tafsir Ibnu Katsir di surah An-Naml As-Saff dari ayat 1 sampai ayat ke-4. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semuanya. Semoga Allah senantiasa selalu memberikan petunjuk, selalu memberikan taufik kepada semuanya. Kita tutup dengan kedua kafarat majelis. Subhanallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.